Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman subscriber yang menanyakan tentang maksimal ISO untuk foto pernikahan. Seperti apa itu dan hal apa saja yang mempengaruhi dari cara kita men-setting ISO? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Semangat pagi teman-teman, semoga kita sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas serta selalu dalam lindungannya, amin. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman subscriber yaitu Mas Firman Syah yang menanyakan tentang bang maksimal ISO untuk foto wedding berapa ya. Dalam menentukan berapa maksimal ISO itu tidak ada patokan, semua tergantung dari peralatan yang kita gunakan, tergantung dari kondisi di lapangan, serta tergantung seberapa besar cetak yang akan kita berikan kepada klien. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan pengaturan ISO. Hal yang pertama yaitu kemampuan kamera. Setiap kamera ini punya kemampuan tersendiri dalam menangkap ataupun sensitivitas terhadap cahaya, terutama kondisi low light ataupun kondisi cahaya minim yang memungkinkan kita ataupun yang menyebabkan kita untuk setting ISO yang tinggi. Kamera terbagi menjadi beberapa, yaitu mulai dari kamera pemula ataupun low entry, kemudian kamera menengah, kemudian ada kamera profesional. Semua itu tergantung dari harganya. Jadi semakin mahal kameranya, pastinya kemampuan kameranya bakalan lebih jika dibandingkan dengan kamera yang harganya terjangkau. Ada kamera yang ISO 1000 itu masih aman, ada beberapa kamera yang ISO 1000 itu sudah sangat nampak noise-nya. Sebisa mungkin kita tahu kemampuan dari kamera kita itu seberapa. Biasanya untuk kamera-kamera full frame ISO 1000 itu masih aman, bahkan ISO 6400 pun masih aman ketika kita menggunakan kamera yang bersensor full frame. Semakin besar sensornya, itu kemampuan dalam sensitivitas untuk menangkap cahaya itu semakin baik. Bagi teman-teman yang menggunakan APS-C jangan berkecil hati, karena ada beberapa kamera yang mempunyai ataupun kamera yang teknologi terbaru itu kemampuan dalam menghandle ISO itu sangat bagus. Jadi silahkan dicoba dulu ISO 1000 itu noise-nya seberapa, ISO 6400 itu bakalan memberikan noise yang seberapa. Itu sebisa mungkin kita coba dulu, kita tahu apakah itu nanti bisa diterima ataupun tidak. Jadi sangat tergantung dari kemampuan kamera. Kalau bisa coba dulu. Ketika nanti kita gunakan di kondisi pencahayaan yang minim, kita sudah mengerti kemampuan kamera yang kita miliki. Kalau saya sih biasanya untuk kamera full frame, khususnya kamera EOS 6D untuk ISO 6400 itu saya masih berani ketika kondisi pencahayaannya oke, kemudian area shadownya nggak terlalu banyak, itu masih mampu lah 6400 untuk kamera full frame 6D itu masih bisa dan masih sangat aman untuk kita gunakan. Namun kamera-kamera yang APS-C, misal dulu saya pernah menggunakan EOS 70D itu ketika menggunakan ISO 1600 itu masih bisa lah dan masih sangat bisa diterima noise-nya ketika untuk cetak berbesaran ataupun cetak-cetak yang katakanlah 4R, 10R itu pasti sangat aman ISO 1600. Namun ketika cetak lebih dari 24R itu kita harus waspada ataupun kita harus hati-hati. Jadi sebisa mungkin kita harus paham kemampuan kamera kita masing-masing. Hal yang kedua yaitu kondisi DTKP. Kondisi DTKP ini sangat mempengaruhi terhadap sensitivitas terhadap cahaya. Misalnya nih, area backgroundnya ini terdapat banyak warna-warna yang gelap, itu juga pastinya akan membuat noise, katakanlah itu bisa semakin terlihat ketika itu di area-area yang gelap ataupun area-area yang timbul shadownya ataupun banyak shadownya. Itu pastinya noise-nya akan semakin kentara ketika kita menggunakan high ISO. Jadi kondisi di TKP ini sangat mempengaruhi sekali. Misalnya nih, ketika kondisi background kita ini banyak putihnya, itu bakalan lebih aman ketika kita menggunakan high ISO, karena ketika kondisinya semakin terang, kondisinya semakin banyak putihnya, itu yang pastinya noise akan semakin sedikit untuk keluar ataupun sangat minim sekali untuk bisa kita melihat noise. Namun ketika
area background kita itu banyak area hitamnya, itu yang perlu kita perhatikan dalam men-setting ISO-nya. Jadi ketika banyak hitamnya, sebisa mungkin kita gunakan ISO yang serendah mungkin. Hal berikutnya yang mempengaruhi ISO yaitu kondisi lighting di TKP. Sebisa mungkin kita gunakan lighting yang sesuai ataupun lighting yang sangat memenuhi kebutuhan dari kemampuan kamera kita. Ketika kemampuan kamera kita hanya di ISO 1000 katakanlah, maka hal yang perlu kita perhatikan yaitu kita menggunakan lighting yang sangat cetar, karena sebisa mungkin kita meminimalisir untuk menggunakan high ISO, ya kita gunakan ataupun kita akali dengan lighting yang sangat mumpuni. Ketika lighting itu sangat mumpuni, maka ISO bisa kita tekan serendah mungkin. Dan hal yang perlu diperhatikan ketika setting ISO yaitu ketika itu banyak ataupun area itu terang ataupun kita buat foto itu over, itu biasanya noise itu akan sangat minim sekali. Jadi ketika kita menggunakan high ISO, sebisa mungkin itu cahaya harus terang ataupun kita bikin over foto tersebut, kemungkinan kecil noise muncul itu akan sangat sedikit. Jadi semua itu bisa diakali. Hal berikutnya yang mempengaruhi ISO yaitu seberapa besar nantinya akan kita cetak. Ketika itu hanya maksimal mentok dicetak 4R, kita mau ISO 6400 itu pun nggak bakalan terlihat jelas ketika itu hanya untuk cetak 4R. Namun ketika cetak berbesar misalnya 16RS ya ataupun 24R, itu kita harus benar-benar memperhatikan mulai dari lighting, mempengaruhi dari cara setting ISO-nya, itu sangat kita harus perhatikan. Namun ketika itu hanya cetak maksimal di 4R, lebih amannya ginilah, sebisa mungkin kita coba dulu ISO katakanlah ISO 6400 itu kita cetak ukuran 4R itu hasilnya seberapa, cetak 10R itu seberapa hasilnya, apakah noise atau enggak, atau bisa diterima noise-nya atau tidak. Itu harus kita coba. Tapi kalau bagi saya sendiri sih untuk ukuran 4R itu masih aman lah kita gunakan high ISO. Oh ya, selain dari seberapa ukuran cetaknya, itu pemilihan dari jenis kertas untuk cetak itu juga sangat berpengaruh terhadap noise. Misalnya kita gunakan kertas yang doff, itu biasanya noise-nya akan bakal terredus ataupun sangat terkurang karena tekstur dari kertasnya. Namun ketika kita gunakan kertas yang glossy, itu noise itu bakalan istilahnya lebih terlihat lebih jelas jika dibandingkan dengan kertas doff. Jadi sebisa mungkin gunakanlah kertas doff karena tekstur dari kertas doff ini sangat menyamarkan dari noise yang ada pada foto. Sementara itu dulu hal-hal yang mempengaruhi dari cara setting ISO, semoga bisa menjadi referensi, semoga bisa menjadi pengetahuan untuk teman-teman yang masih bingung tentang berapa sih yang harus saya set kamera ataupun seberapa sih maksimal ISO yang akan saya set. Tidak ada patokan yang pasti, semua tergantung dari kamera teman-teman. Ketika kamera teman-teman menggunakan sensor full frame, itu masih aman, 6400 itu masih aman. Namun ketika teman-teman menggunakan kamera yang masih bersensor APS-C, yang katakanlah APS-C yang lama, teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi, mulai dari kemampuan kamera, seberapa besar cetaknya, kemudian lightingnya itu seperti apa, kondisi di TKP itu seperti apa. Itu benar-benar harus diperhatikan dan harus kita sesuaikan dengan pengaturan. Kalau memang kondisinya banyak area hitamnya, sebisa mungkin lightingnya harus lebih cetar agar bisa meminimalisir kita menggunakan high ISO dan bisa meminimalisir noise untuk keluar. Oke, sementara itu dulu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan bisa memberikan referensi untuk teman-teman ketika akan melakukan pengaturan dari ISO. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar fotografi dan wedding fotografi, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.